Selamat datang dalam pertemuan ke-1 untuk panduan pembuatan jurnal makalah. Tetap bersama RSC Channel. Jangan lupa untuk subscribe dan like kita agar kita nanti tetap mempergunakan video-video ini, tutorial ini untuk kemajuan dan efektivitas dari pembelajaran online kita ke depan. Tetap bersama RSC Channel. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jurnal itu merupakan suatu tulisan khusus yang memuat artikel suatu bidang ilmu tertentu, di mana kita bisa tahu bahwa hanya selain artikel, kita juga mengetahui bahwa jurnal adalah publikasi ilmiah. Tanpa publikasi maka arti jurnal juga sedikit berkurang, karena dengan adanya publikasi maka apa yang kita buat, apa yang dibuat oleh orang lain itu bisa dikatakan oleh orang lain juga, atau kita juga, yang bersiapa kumpulan-kumpulan artikel dan pada umumnya terbit secara reguler, seperti misalnya 2 kali atau 4 kali dalam setahun, dan biasanya berisi sejumlah referensi yang menjadi rujukan penulisan tiap artikel. Dan kita ketahui dalam pembuatan jurnal ini ada beberapa langkah yang harus kita gunakan. Di antaranya adalah laporan penelitian secara tipikal yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, judul atau yang berisinya adalah title. Yang kedua adalah abstrak, deskripsi pengantar yang kita ketahui dalam bahasa Inggrisnya adalah abstrak. Yang ketiga adalah pendahuluan yang kita ketahui dalam bahasa Inggrisnya adalah introduction. Yang keempat adalah kajian pustaka atau dasar teori yang kita ketahui adalah literatur review. Yang kelima yaitu metodologi yang dikatakan. Metodologi itu dalam bahasa Inggrisnya adalah method. Kemudian yang berikutnya adalah hasil analisis yang kita ketahui adalah analysis result. Yang ketujuh adalah diskusi yang kita ketahui dalam bahasa Inggrisnya adalah discussion. Kemudian kedelapan adalah kesimpulan dan publikasi hasil penelitian, summary dan efek ada research. Dan di sini juga akan kita coba tentang langkah yang kita buat adalah daftar pustaka, yaitu reference. Dan langkah pembuatan jurnal makalah yang sebenarnya adalah sebagai berikut. Dalam kondisi sebenarnya real time-nya, bahwa abstrak itu yang biasanya ada di atas itu kita bisa lakukan di awal-awal kan, karena abstrak itu harus diletakkan di posisi hampir paling akhir, 3 akhir, yaitu nomor 8 kalau kita lihat di sini. Sehingga pertama adalah pembuatan judul dan objek penelitian. Kira-kira objek penelitiannya apa? Di mana itu yang akan kita lakukan? Yang kedua membuat bab 1 pendahuluan, kemudian kedua pembuatan bab 2 literatur review, yaitu yang kita ketahui adalah dasar teori, kemudian bab 4, ketiga pembuatan metodologi penelitian, kemudian kita lanjutkan dengan bab 4 yaitu analisis data, kemudian kita juga lanjutkan dengan bab 5 diskusi, kemudian bab 7, bab 6 yang angka 7 membuat bab 6 yaitu kesimpulan dan saran pengaruhnya terhadap bidang ilmu lain serta hal yang perlu dilakukan untuk penelitian masa mendatang apabila dia ingin melanjutkan penelitian saat ini. Dan yang ke-8 yaitu membuat abstrak maksimal 200 kata atau 250 kata. Kemudian ke-9 yaitu membuat referensi, bisa pakai Mendeley kah, bisa pakai EndNote. Mulai melakukan yang ke-10 melakukan uji plagiarisme mempergunakan plagiarisme checker atau Turnitin atau pakai Ethenkate. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa abstrak itu tidak bisa diletakkan pada saat awal-awal pembuatan, karena setelah selesai semuanya baru abstrak itu baru bisa dibuat rekan-rekan. Nah, bagaimana pembuatan abstrak kriterianya? Karena abstrak itu adalah sesuatu yang penting, hanya sedikit kata-katanya, 200 kata atau 250 kata, tapi sudah mencerahkan atau menginformasikan seluruh kegiatan penelitian dari bab 1 sampai bab yang terakhir, termasuk referensi yang mungkin nanti akan diinformasikan. Nah, isinya apa? Ternyata isinya untuk pembuatan abstrak adalah alasan dilakukan penelitian, rekan-rekan. Kenapa kok dilakukan penelitian? Maka disitulah alasan kalian kita itu menuliskan di situ. Kemudian kedua adalah urgensi penelitian yang dilakukan. Sejauh mana sih penting, apakah penelitian yang kita lakukan itu? Apakah harus kita bisa lakukan itu dengan posisi yang bagaimanakah? Apakah tidak perlu kita lakukan penelitian kah? Karena mungkin tidak urgent kah? Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah menuliskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang harusnya kita tunjukkan bahwa tujuan kita untuk apa melakukan penelitian saat ini, dan itu perlu diketahui oleh orang lain. Dan metode apa yang kita lakukan setelah menunjukkan tujuan penelitian, itu adalah langkah keempat. Kemudian terus apa analisis yang kita gunakan? Bisa mempergunakan tools yang mungkin analisis apakah Excel, apakah SPSS, apakah SmartPLS, ataukah yang lain, rekan-rekan. Itu perlu ditunjukkan untuk tools analisisnya.
dan kemudian hasil-hasil yang ditunjukkan itu perlu juga diinformasikan, meskipun tidak seluruhnya, tetapi mensirakan secara eksplisit hasilnya seperti apa. Jangan sampai tidak dituliskan. Kemudian berikutnya adalah pengaruhnya untuk kemajuan ilmu, yaitu tentang bagaimana ilmu kita, penelitian kita yang kita lakukan itu mampu untuk mempengaruhi bidang ilmu yang lain atau pendidikan atau apapun yang ada di luar itu. Kita harus menunjukkan bahwa penelitian yang kita lakukan itu benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah saran yang perlu dilakukan untuk penelitian ke depan, dan itu saran yang perlu yang dilakukan ke depan adalah untuk maksud kita bisa memberikan masukan positif. Jangan sampai tidak ada saran yang untuk penelitian yang lain itu bisa dilakukan, sehingga insya Allah sesuatu yang mungkin yang baik kita bisa berikan, sehingga orang yang bisa memberikan info yang baru juga bagi orang lain dengan mengambil materi dari manfaat dari info yang teori yang kita berikan pada saat penelitian saat ini, dan itu perlu kita infokan, kita beritahukan. Nah, aturan judul dan abstrak rekan-rekan, aturan judul dan abstrak itu penting juga perlu kita perhatikan, karena judul dan abstrak itu harus berdasarkan sesuai dengan permintaan dari komite, dan biasanya untuk judul dicoba untuk memakai jumlah kata maksimal 14 kata rekan-rekan. Jangan sampai kata yang kita lakukan itu melebihi dari yang diminta oleh panitia, maka kita akan di reject. Yang kedua yaitu jumlah kata dalam abstrak maksimal sebanyak 200 kata, bisa 250 kata, namun usahakan berlatih tidak melebihi 250 kata, dan kebanyakan ada yang melebihi dari 250 kata, dan itu sesuatu yang mungkin tidak perlu kita ikuti, tapi kita berusaha untuk berlatih dalam membuat abstrak itu sebanyak 200 sampai 250 kata. Nah, kita akan melihat contoh-contoh jurnal. Saat ini contoh jurnal untuk mata kuliah perencanaan strategi sistem informasi. Bisa kita lihat jurnal ini masuk ke dalam jurnal teknologi proses dan inovasi industri di tahun 2017, dan kita bisa menghitung jumlah katanya tidak sampai 14 kata. Kita bisa hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hanya 13 kata rekan-rekan. Berarti apa yang menjadi saran dari video tutorial ini untuk 14 kata itu adalah hal yang memang perlu kita lakukan, karena jangan sampai judul kita melebihi dari 14 kata. Bagaimana dengan ini rekan-rekan? Kita bisa melihat judulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kata rekan-rekan. Karena beberapa jurnal internasional itu yang memang meminta beberapa penulis itu tidak melebihi dari 12 kata, dan ini dia 11 kata, berarti dia menerapkan jumlah kata untuk judul 12 kata rekan-rekan. Dan bagaimana selanjutnya? Di sini kita bisa melihat dari paper proceeding. Apa bedanya paper proceeding dengan jurnal nasional itu terlihat dari jumlah lembar yang akan dituliskan oleh peneliti, oleh penulis. Biasanya kalau dia paper proceeding itu jumlah lembar yang akan ditulis hanya 6 lembar maksimal. Jika lebih maka akan ada cas yang harus dibayarkan oleh penulis untuk bisa dipublikasikan. Nah, itu juga sama dengan jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Juga kalau melebihi dengan target maka akan dicas di setiap lembar kelebihannya, begitu rekan-rekan. Dan kita bisa melihat untuk contoh yang terakhir yaitu contoh jurnal manajemen risiko. Di sini adalah jurnal manajemen risiko ada pada Elsevier, dan itu adalah publikasi yang bagus untuk kita bisa contoh dengan judul A System of Post-Risk Analysis Validation for Risk Management, dengan total jumlah kata berapa rekan-rekan? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rekan-rekan. Perhatikan di sini dua judul dalam bahasa Inggris dalam jurnal internasional ternyata maksimal hanya 12. Perhatikan teman-teman. Nah, kalau seperti itu bahwa dalam penemuan kita dalam hal ini hari ini juga judul itu ada batasan. Berlatihlah dengan membuat judul sebanyak 14 kata, berlatihlah dengan membuat abstrak dengan hanya sejumlah 200 kata maksimal, atau mungkin 250 kata, jangan sampai lebih rekan-rekan. Karena kalau lebih maka kita kesulitan untuk beradaptasi. Beradaptasi lebih awal jauh lebih baik untuk bisa kita menemukan sesuatu yang baik ke depan. Ikutilah tetap tutorial dari RSC Channel. Saat ini kita selesai untuk pertemuan pertama. Pertemuan berikutnya, pertemuan kedua akan membahas tentang bab 1 rekan-rekan. Jangan sampai terlambat, tetap ada di RSC Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Jangan lupa subscribe dan like dari kalian untuk video tutorial hari ini. Terima kasih.